Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak sekarang. Sekarang ya, kemarin sakit ya Bu ya? Sakit sedikit ya. Oke. Ibu, kita sudah mengetahui sedikit tentang Ibu ya, melalui website, melalui tulisan Ibu. Ibu juga pernah kuliah di sini. Yang belum kita ketahui adalah hal-hal yang sifatnya pribadi, yang itu nanti mempengaruhi perjalanan Ibu, terutama dalam bidang penelitian dan intelektualitas. Bisa diceritakan Ibu sejarah lingkungan yang membentuk Ibu sehingga Ibu menjadi seperti sekarang? Oke, saya coba ya Pak ya. Jadi saya lahir di Surabaya tahun 67. Keluarga besar ibu saya itu banyak yang guru. Lalu bahkan kakek saya itu dikenal orang itu kutu buku gitu, jadi suka sekali membaca, koleksi bukunya banyak. Adik kakek saya juga begitu. Pernah diceritakan dia pesan buku dari Singapura. Waktu zaman itu kan nggak seperti sekarang ya, orang bisa pesan buku dengan mudah. Waktu itu ada temennya mungkin berlayar ke sana, pulang membawa buku seperti untuk dia gitu. Jadi kadang-kadang buat orang saat itu, ngapain ya kok sukanya sampai begitu sama baca. Mungkin hal-hal seperti itu yang dari kecil membuat saya tertarik sama ilmu pengetahuan memang dari kecil gitu. Itu maksudnya kakek itu dari sana tuh maksudnya dari mana? Kakek dari ibu saya. Di Surabaya atau? Surabaya. Oh, Surabaya. Di Surabaya. Yang apa namanya? Kalau kakek dari ayah saya, dari keluarga ayah saya, itu sebagian besar bisa dikatakan mungkin semua kecuali ayah saya itu pedagang. Jadi ayah saya satu-satunya yang kuliah sampai ke perguruan tinggi. Ayah saya dari mula-mula kuliah di UI, lalu selesainya di UGM zaman itu. Tahun berapa kira-kira? Tahun 50-an. 50-an ya. Ibu Berarti saya, kakek masa Belanda ya? Iya. Sekitar itu ya. Iya. Bahkan ayah saya pun lahir belum kemerdekaan. Nah, ibu saya sendiri juga termasuk untuk saat itu sudah perempuan yang jarang sekali karena kuliah di perguruan tinggi saat itu. Ibu saya dari Universitas Erlangga di Fakultas Hukum, jadi tahun 50-an juga. Kira-kira begitulah backgroundnya ya. Tapi dari keluarga ayah saya yang pedagang semua itu, saya dari kecil diceritain kalau adik dari nenek saya, baik kakek maupun nenek dari pihak ibu itu sama-sama marganya Al-Qadiri, karena saya kan Al-Qadiri ya Pak ya. Nah, adik dari nenek saya itu diceritakan seorang sufi di Masjidil Haram. Adik kakek ya? Adik nenek saya. Oh, adik nenek. Ya. Jadi mereka waktu itu kan masih di Hadramut ya Pak ya, di Yaman. Katanya masih muda, belum berkeluarga dan pindah berangkat ke Mekah dan tinggal di sana sampai akhir hayatnya di sana, gitulah. Jadi saya dari kecil udah penasaran apa sufi itu apa, sufisme itu apa gitu kan. Itu membuat saya terus kepingin tahu, tapi di sekolah kan saya nggak dapetin itu, nggak ada dalam pelajaran agama yang saya dapat saat itu tentang hal-hal itu. Jadi saya terus mencari. Karena itu pencarian itulah yang akhirnya membuat saya sampai ketemu dengan ICAS tahun 2004 ketika saya sudah dewasa, sudah punya anak 3 waktu itu. Gitu ceritanya. Oh, jadi mungkin dari adik ibu ya, adik ibu pernah ada menjadi sufi gitu ya kira-kira ya? Dari nenek saya. Nenek saya. Iya. Jadi itu cerita menjadi sufi ya, tapi nggak ada teks-teks yang bisa dibaca mereka penulis atau pelaku. Saat itu nggak ada. Kan nggak ada ya. Itu ya kita bisa bayangkan ya zaman itu, zaman Perang Dunia 1, 2 begitu kan, apalagi mereka kan kedua orang tua saya, kami keturunan Arab. Kalau ayah saya memang, bahkan kakek saya sendiri pun langsung dari sana, jadi pindah ke sini datang ke sini sudah dewasa. Karena itu keluarga besarnya masih banyak di sana.
Nah, kalau udah begitu bisa dibayangkan kan sulit sekali hubungan transportasi saat itu kan nggak ada telepon seperti sekarang, nggak ada, artinya komunikasi tidak selancar sekarang sehingga kita nggak tahu. Ya, artinya lisan ya? Iya, lisan, tapi bahwa diceritakan. Dia, namanya, seingat saya namanya Ahmad, dipindah dan tinggal di sehari-harinya ada di Masjidil Haram. Lalu keluarga-keluarga kami kalau berangkat haji selalu mencari dia gitulah di masjid itu karena meyakini beliau ada di situ gitulah. Jadi begitu ceritanya. Kenapa nggak mau pulang? Karena mereka bilang karena dia sudah memutuskan diri untuk menjadi sufi gitu. Jadi buat saya anak kecil kan apa ya sufi itu gitu kan? Pengen tahu gitu kan? Artinya pertanyaan-pertanyaan kecil itu memperoleh jawabannya ketika masuk kuliah di IKES. Betul, ya. Karena saya kepengen tahu betul ilmu itu dan mungkin memang ada aptitude itu ya. Jadi kayak semacam kecenderungan itu. Karena itu saya memang suka sekali dengan mysticism. Dan akhirnya saya menemukan jawaban bahwa orang itu terlahir dengan kecenderungannya sendiri-sendiri. Karena itu kalau orang yang memang punya kecenderungan mysticism, dia tidak akan terpuaskan mendapatkan pengajaran belajar agama yang hanya disampaikan misalnya secara hukum-hukum saja misalnya. Karena ada sesuatu yang lebih yang ingin dia ketahui. Pertanyaan-pertanyaan dia bisa dikatakan irfani gitulah, ya kan? Ya. Sebentar Ibu, sebelum ke sana tentunya Ibu kan S1 dulu ya. Sebelum kita masuk ke dunia sufi-sufi. Masuk di ITS, ibunya Ibu juga kedokteran ya? Enggak, ibu saya dulu dari Fakultas Hukum. Ayah saya dari Fakultas Ekonomi UGM. Oh, gitu. Ya. Kemudian Ibu memilih kimia ya? Saya milih teknik kimia. Teknik kimia? Iya, teknik kimia. Saya masuk teknik kimia. Kebetulan atau memang karena kesukaan? Sebetulnya bisa dibilang saya milih jurusan teknik kimia itu masuk ke ITS itu karena saat itu apa ya, terkagum dengan gemerlapnya pembangunan. Kan waktu saya masa kecil, masa remaja tahun 70 80 itu kan pembangunan kelihatan hebat sekali kan saat itu. Bisa dibayangkan ya waktu itu baru saja selesai Perang Dunia, masih membangun. Jadi ketika itu saya ingin sekali untuk berpartisipasi gitu kan, karena kagum aja ngelihatnya. Kemudian masuk teknik kimia. Masuk ya di teknik kimia, bisa saya katakan pelajarannya menarik memang, tapi mungkin ada karena saya baru nyadari kemudian bahwa saya itu pencinta alam, Pak. Saya tuh suka sekali sama lingkungan. Sehingga saya bisa dikatakan mungkin salah jurusan. Karena teknik kimia itu kan kita belajar untuk membuat industri. Semua di engineering itu kan kaitannya dengan industri. Beda dengan kimia murni kan. Kalau kimia murni kita belajar ilmu kimianya saja. Tapi kalau teknik kimia kan membuat industri kimia. Jadi kita bikin bagaimana pabrik kimia ini, produk itu. Nah, ketika itulah yang mengganggu hati nurani saya karena pada akhirnya apa-apa yang dihasilkan oleh chemical engineering itu adalah industri yang merusak lingkungan gitu kan, karena pencemarannya juga tidak selalu tertangani dengan baik, apalagi. Tapi itu kesadarannya setelah ya Bu ya? Setelah ya, saya sudah masuk, saya udah di dalam. Tapi sudah ada kesadaran itu? Setelah sambil saya belajar, saya merasakan itu kan ya. Ada memang kita belajar di situ waste treatment, ada mata kuliah ya untuk pengolahan limbah. Nah itu saya ambil itu. Jadi makanya pada akhirnya penjurusan saya di semester akhir adalah ke arah treatment. Jadi pengolahan limbah, water treatment ke sana. Nah di situ penelitian saya pun waktu S1 pun saya penelitiannya adalah mengolah limbah pabrik minuman yang mengandung gula gitu misalnya. Jadi arahnya saya udah kecenderungannya ke arah lingkungan. Gitu. Lingkungan ya. Ya. Lalu saya ambil kerja praktek di petrokimia Gresik, pabrik industri pupuk berarti ya. Pupuk dan pestisida kan. Saat itu kesadaran saya makin besar. Betul, makin besar. Karena saya melihat ternyata kebutuhan pupuk kimia begitu tinggi, pestisida kimia begitu tinggi. Lalu saya mikir, wah berarti pertanian kita itu begitu terpolusi kira-kira oleh kimia. Iya, dan itu yang membuat saya tertarik pada akhirnya ke arah pertanian organik ya, saya tertarik. Kemudian Ibu masuk di perusahaan apa itu waktu itu? Setelah tamat. Setelah tamat saya justru
yang langsung saya ditawarin kerja dan diterima kerja itu di industri IT, di IBM malah. Jadi ada hubungannya tidak dengan ada hubungannya karena mereka datang ke kampus ITS melakukan rekrutmen kan, terus kami ikut rame-rame kan gitu kan. Nah ketika itu saya dipanggil dan diterima gitulah. Nah ayah saya mengatakan udah itu kesempatan untuk kamu paling nggak untuk tahu dunia kerja, masuklah saya di situ. Setelah bekerja di situ, waktu keluar dari situ saya masuknya di perusahaan IT lagi di Bell Atlantic, di project IT juga waktu itu sistem informasi manajemen pajak pembangunan 1, SIM PPB 1 di beberapa daerah. Terus dari situ baru saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai sama kuliah saya dulu, yaitu di proyek petrokimia di Arun, Aceh. Setelah berapa tahun itu? Sebentar, saya cuma 2 tahun, jadi 4 tahun di IBM, di IBM 2 tahun, di Bell Atlantic 2 tahun, tahun kelima saya masuk di industri itu kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun. Setelah itu baru saya memutuskan untuk bertani organik ya? Iya, jadi panggilan hati saya untuk mengabdikan diri di masalah. Artinya kegelisahan ibu itu serius ya? Sangat serius sampai membuat sebuah pertanian organik gitu ya. Nah kira-kira apa yang di pikiran ibu itu kan nggak gampang itu? Iya memang. Jadi mungkin awalnya untuk keluarga sendiri, konsumsi keluarga atau gimana itu? Awalnya itu pemicu utamanya ya Pak ya. Jadi sekarang itu udah lama tuh menumpuk. Ketika saya hamil anak pertama gitu ya. Ketika itu saya ingin, ya kan, ya namanya ibu masih muda kan ya, masih ibu baru gitu kan. Saya ingin ngasih yang terbaik kan untuk anaknya. Saya ingin, saya ngelihat kalau saya kasih makan yang dari pertanian ini kan banyak pencemaran gitu kan. Jadi saya mikir coba deh kita bikin pertanian sendiri gitu, pertanian organik. Saya bikin percobaannya itu semacam eksperimen gitu dengan petani yang masih ada di sekitar komplek perumahan kami di Jati Bening. Kami tinggal di Jati Bening dan waktu itu kan komplek baru, sekitarnya kan masih bertani ya. Di situ saya dan suami saya bekerja sama dengan petani-petani di situ. Kami suruh mereka tanemin ini itu gitu. Terus, di kampung atau di perumahan? Di kampung, di luar komplek masih di kampung-kampung kan, waktu itu masyarakat Betawi, dan itu membuat saya jadi kenal sama mereka, jadi kami suka masuk keluar daerah situ ya kan. Terus dari situ barulah saya tahu, makin dalam saya masuk ke kehidupan petani, saya tahu bahwa persoalannya itu bukan cuma sekedar masalah pupuk kimia dan pestisida kimia, tapi masalah yang lebih besar kebuka semua gitu, bahwa ada persoalan kemiskinan yang luar biasa di sana. Ada persoalan. Sebentar Bu, Ibu berpikir tentang kemiskinan dari mana itu? Setelah saya masuk di situ. Jadi kan urusannya kan awalnya cuman pencemaran, banyak kumiat. Kemudian kok bisa nyambungin ke kemiskinan apa kira-kira yang bisa dijelaskan? Kita hidup bersama dengan petani tadi kan. Karena kita kan setelah kita menyuruh mereka bertani, contoh kecil ya, menyuruh mereka bertani nggak pakai pupuk kimia misalnya, dia khawatirnya apa Bu? Nanti kalau produknya nggak laku, jelek, siapa yang mau beli? Kan orang-orang nggak mau beli misalnya kan, orang maunya yang halus. Kalau ada bolong sedikit orang nggak mau, dan itu buat dia besar sekali persoalan itu, ya kan? Lalu kekhawatirannya. Lalu misalnya kita beri dia pupuk, kita beri dia bantuan, kita belikan benih, pupuk kompos gitu ya. Itu bisa jadi atau kita beri uang, terutama kalau kita kasih uang Pak, kita kasih uang modal sekian gitu, itu bisa jadi nggak dia lakukan, bukan karena dia ingin menipu, tapi memang kebutuhan dia begitu. Jadi dia begitu. Di situ akhirnya saya sampai berpikir bahwa masalah mereka itu ternyata jauh lebih besar. Jadi petani, terus saat itu saya memutuskan setelah bereksperimen dengan petani di sekitar komplek kami, saya membuat Yayasan Amani akhirnya, dan kita betul-betul terjun semacam membina petani ya di daerah Jawa Barat, di Pekalongan, di beberapa tempat gitu kan. Saat itu kita tahu betul bahwa rata-rata petani di Jawa itu hidupnya dari hutang. Jadi mereka itu dari hutang ke hutang, dari hutang-hutang gitulah.
kehidupan mereka istilahnya itu gali lubang tutup lubang. Ya. Sehingga untuk beralih ke organik juga membuat mereka kesulitan ya. Khawatiran, nggak laku. Yang dia butuhkan sebetulnya yang dibutuhkan oleh petani kita cuma satu, kepastian pasar. Saya mau bertani asal pasti dibeli, kan seperti itu. Semuanya. Nggak mau repot ya? Nggak mau repot dan dia memang nggak mau rugi dan itu sangat bisa dipahami kan? Siapa yang mau begitu ya kan? Dengan bertani biasa saja dia sudah harus gali lubang tutup lubang tadi kan? Jadi intinya dari situ itu membuat saya jadi saya jadi banyak sekali artinya variabel yang muncul jadi banyak kan urusan pertanian organik itu, dan itu saya tekuni kurang lebih dari tahun yang serius sampai membuat yayasan ya Pak ya, mulai tahun 1989 sampai 98 99 sampai 2009. Jadi kurang lebih 10-11 tahun. 11 tahun ya. Betul-betul saya terjun melihat persoalan satu persatu dan saya menyimpulkan akhirnya bahwa pertanian organik itu satu pekerjaan yang luar biasa besar, tidak mungkin bisa dilakukan sendiri kalau tidak disupport pemerintah, dan tidak mungkin bisa dilakukan kalau nggak dilakukan teritori. Jadi artinya teritori misalnya seluruh puncak harus pertanian organik oleh pemerintah by law ya, ada law enforcement jalan. Tapi kalau suruh inisiatif sendiri, berat ya, menanggung berat sekali. Artinya kalau misalnya diberdayakan dari swasta atau pribadi-pribadi tetap berat ya. Berat sekali. Artinya buat si swasta tadi harus tetap mengandung juga unsur sedekah. Jadi dia harus tidak boleh komplain kalau punya problem misalnya, karena kita harus tahu yang kita hadapin siapa gitu loh, ya kan? Kan urusan petani tadi saya bilang dia sendiri punya persoalan yang luar biasa besar, tanahnya diserobot, kan tanah-tanah di puncak misalnya itu kan udah nggak ada yang punya rakyat, itu kan punya orang Jakarta semua, ya kan? Kan udah jadi villa-villa semua. Oke, artinya 10 tahun itu membuat Ibu jadi punya modal ya untuk melihat sesuatu yang lebih detail lagi. Iya. Kemudian Ibu beralih dalam masa itu juga kuliah S2. Iya. Akhirnya bisa lulus dan S3 Ibu ya. Iya. Kira-kira sebelum Ibu menjelaskan tentang sisi antropologi, kira-kira kalau melihat ini apa yang bisa disimpan sehingga bisa bahan refleksi secara global gitu loh. Ini kan persoalan lingkungan nggak cuma Indonesia tapi global. Nah kalau direfleksikan lebih makro lagi kira-kira apa? Persoalannya harus dilihat sebagai dua Pak. Satu persoalan saya nyebutnya selalu pakai istilah dunia ketiga, bekas jajahan, itu khas dan mirip. Jadi persoalan lingkungan ada hubungannya dengan persoalan jajahan kolonialisme ya? Sangat. Gimana itu bisa dijelaskan Bu? Karena persoalan lingkungan itu tidak bisa berdiri sendiri. Persoalan lingkungan itu bukan cuma lingkungannya yang rusak. Karena matahari cuma satu Bu ya? Matahari satu, buminya juga satu sebetulnya ya kan ya. Kita harusnya melihat kan begitu. Matahari bumi ini satu, sistem bumi ini satu, tapi ternyata di dalamnya ini kan faktor yang menyebabkan sangat berbeda antara problem lingkungan di dunia utara, saya nyebutnya utara itu negara yang maju. Sama dunia selatan, global south yang miskin ini, ada yang sebut dunia ketiga atau bekas jajahan. Karena apa? Lingkungan ini persoalannya bukan persoalan lingkungan toh, tapi persoalan ekonomi politik pasti, ya kan? Kapitalisme mungkin ya. Kapitalisme, apalah kita sebut istilahnya, developmentalisme, industrialisasi, global capitalism ya kan? Kapitalismenya kan sudah menjadi global sekarang Pak, ya kan? Nah itu kan kita nyebut kapitalisme pun berawalnya kan dari penjajahan dulu. Kapitalisme kan bukan ujuk-ujuk ada sekarang, kan dia mulainya dari dulu, dari ratusan tahun yang lalu.